Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri, NPM 115020053. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu, Prodi Kesehatan Masyarakat, jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang rencana strategis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita mulai saja. Topik pembahasan dari rencana strategis kali ini yaitu yang pertama ada dasar, yang kedua ada visi, yang ketiga ada misi, yang keempat tujuan dan sasaran dari visi dan misi strategi kebijakan dari Renstra, yang kelima identifikasi permasalahan, yang keenam tujuan, sasaran, dan strategi, yang ketujuh organisasi tenaga pelaksana dan tenaga kesehatan, yang kedelapan waktu pelaksanaan program, dan terakhir yang kesembilan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yang pertama itu dasarnya. Filosofi yang mendasari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Yang kedua ada visinya, bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi, dan aspek-aspek potensial serta perkembangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Maka ditetapkan visi pembangunan Yogyakarta yang akan dicapai dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang ketiga ada misi. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu dilakukan melalui 4 misi pembangunan daerah, yaitu yang pertama, mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal. Yang kedua, mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, ada tujuan sasaran dari visi dan misi strategi kebijakan dari Renstra. Tujuannya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasarannya yaitu terwujudnya keluarga sehat dan meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya strateginya adalah 1. Fokus pada pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM, bencana dan KLB dengan penekanan pre-hospital emergency. Yang kedua, fokus pada penguatan layanan kesehatan primary health care, rumah sakit, dan pengembangan rumah sakit Respira menjadi rumah sakit unggulan paru di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, fokus pada intervensi penurunan stunting. Yang keempat, fokus pada bidang bridging system atau integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Yang kelima, mendukung budaya menjadi mainstream pembangunan dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional. Dan yang terakhir keenam, fokus pada pengaruh kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat. Terus yang ketujuh ada identifikasi masalah. Yang pertama itu kualitas kesehatan ibu, bayi, balita, dan stunting adalah tantangan utama di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini.
telah dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas. Kemudian penyakit menular di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin mendominasi dengan risiko kematian yang semakin tinggi. Faktor-faktor yang menjadi pemungkin dalam hal ini adalah kebiasaan merokok, olahraga, pola makan yang sehat, dan disiplin pengobatan. Hasil Riskesdas Kemenkes RI menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi tinggi dalam masalah kesehatan jiwa dan oleh karenanya tata kelola perawatan dan pengobatan rutin masih menjadi tantangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengendalian penyakit menular di Daerah Istimewa Yogyakarta telah semakin membaik, namun beberapa penyakit menular masih menjadi permasalahan, yaitu tuberkulosis, DBD, HIV, di samping pandemi COVID-19. Lanjut, isu-isu strategis yang menjadi masalah prioritas. Yang pertama ada upaya recovery pasca COVID-19 dan percepatan penyelesaian target vaksinasi COVID-19. Yang kedua, permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya. Yang ketiga, multiple burden disease dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru, serta potensi kejadian luar biasa. Yang keempat, permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Dan yang terakhir, kelima, permasalahan dalam pelayanan kesehatan atau kualitas pelayanan sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan. Lanjut, yang ketujuh ada organisasi tenaga pelaksana dan tenaga kesehatan. Organisasi tenaga pelaksana yang mendukung program Renstra ini yaitu: 1. Ada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Ada Rumah Sakit Jiwa Gracia. Yang ketiga, Rumah Sakit Paru Respira. Yang keempat, Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial. Yang kelima, Balai Laboratorium Kesehatan. Dan yang terakhir ada Balai Pelatihan Kesehatan. Lanjut, ada tenaga kesehatan yang mendukung program Renstra ini yaitu ada medis, perawat, gizi, farmasi, kesehatan masyarakat, bidan, kesehatan lingkungan, keterapian fisik, dan keteknisian medis. Nah, lanjut, waktu pelaksanaan program ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022. Dan yang terakhir, rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya saya akan memperlihatkan tabel-tabelnya. Ya, ini bisa dilihat ada tabel rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tabel ini ada program dan kegiatan, indikator kinerja, tujuan sasaran program, ada target kinerja program dan kerangka pendanaan, dan ada kondisi kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah. Saya akan membacakan beberapa program-programnya saja. Yang pertama itu ada program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dan yang kedua ada program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga ada program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Yang keempat ada program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan. Dan yang terakhir ada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Itulah beberapa program dan kelompok sasarannya dan target kinerja programnya yang tersedia di dalam tabel. Jadi, saya memberi kesimpulan kaitan antara rencana strategi dengan tercapainya administrasi pembangunan kesehatan, yaitu rencana strategis merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta menentukan sasaran, arah kebijakan,
program dan kegiatan masalah prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah, dan akan menjadi satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Nah, cukup sekian pembahasan rencana strategi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih.